Penembakan hingga tewas 6 laskar FPI yang sedang mengawal Muhammad Rizik Syihab di kilometer 50 Tol Cikampek memunculkan polemik. Desakan membentuk tim independen pencari fakta muncul agar tidak ada fakta versi polisi maupun versi FPI. Pemirsa, saya sudah berada di rest area kilometer 50 Tol Cikampek, di mana beberapa waktu yang lalu terdapat insiden yang menewaskan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam. Menurut kesaksian dari polisi, aksi pepet-memepet dari masing-masing kendaraan ini sudah terjadi dari kilometer 47 hingga akhirnya mereka berhenti di kilometer 50 ini. Saya akan bertanya kepada sejumlah orang yang ada di sini apabila mereka memang mendengar ataupun menyaksikan terkait insiden ini. Ikuti saya. Mas, nanya dong Mas, waktu ada kejadian di kilometer 50 ini, ada dengar atau mungkin lihat sesuatu nggak? Oh, nggak ada, saya A+. A+ waktu itu. Bahkan paginya Mas bertugas, ada yang cerita mungkin temannya? Nggak ada. Nggak ada juga? Saya pas pulang, A+. Jadi posisinya Mas pulang, baru ada kejadian tersebut ya? Iya. Mau nanya dong Mbak, waktu insiden itu, ada dengar sesuatu nggak sih, suara? Enggak, soalnya kemarin juga ada yang itu ya nanya. Cuman saya mah baru di sini. Oh, baru. Kemarin sampai sekarang. Jadi nggak tahu. Ada nggak sih dari teman-teman sebelah mungkin yang waktu itu cerita? Pasti kan heboh biasanya kalau misalkan tadi malam ada ini gitu. Enggak, aku nggak akrab sama yang paling akrab yang sebelah juga nggak tahu. Nggak ada cerita mungkin atau mendengar gitu? Enggak. Dari yang punya toko pun nggak dengar gitu ya? Enggak. Pemirsa, minim sekali informasi yang kami dapatkan di lokasi. Kebanyakan dari mereka yang bertugas maupun berdagang di lokasi ini mengaku tidak mengetahui ataupun hanya mengetahui informasi terkait insiden tersebut hanya melalui media maupun dari orang-orang sekitar. Karena minimnya informasi, berikut adalah kesaksian yang kami miliki. Ya, polisi, terus ada tembakan, dengar-dengar ada 2 orang yang meninggal, terus istrinya teroris. Kejadiannya di mana ini? Di depan, Pak. Pas Apa? Lagi parkir juga malam? Kalau parkir sih enggak, cuma main-main di sini. Ada berapa mobil itu kemarin malam? 2, saya tahunya ada 2. Mobil itu dari arah mana ke mana? Ada arah ke Cikampek, Pak. Sampai dibuntuti atau gimana? Kenapa? Dibuntuti atau di mana? Iya, kayaknya dibuntuti, soalnya sebelumnya udah ada polisi di sini. Di sini, di rest area? Iya. Tempat berhenti di sini tadi. Kenapa, Pak? Tempat rest area? Iya, polisinya di rest area. Ada berapa orang polisi di rest area? Oh, Pak. Ya, banyak. Menurut penuturan kesaksian, saat kejadian berlangsung terdapat mobil minibus dengan keadaan ban yang kempes di pintu keluar rest area kilometer 50 ini. Saat kejadian berlangsung terdapat sejumlah orang yang keluar dari mobil minibus dan kemudian seketika dikepung oleh beberapa orang lainnya. Dari penelusuran kami pun kami tidak menemukan adanya CCTV yang terpasang di pintu keluar rest area kilometer 50. Hanya saja CCTV yang kami temukan berada dari lajur seberang. Karena minimnya informasi, kami akan mencoba melihat seperti apa data yang ditemukan dari CCTV. Ikuti kami. Penelusuran saya pun berlanjut di kantor Jasa Marga. Sedianya, dari sinilah CCTV bisa menjadi alat bukti kejadian sesungguhnya. Selamat siang, Pak. Saya Bayu Pradana, Pak, dari iNews, Pak. Ya. Pak, saya mau wawancara terkait CCTV di kilometer 50. Saya bisa ketemu siapa, Pak, di dalam, Pak? Tuh hari Sabtu Minggu kantor kita pada libur, Pak. Hari jam kerja baru ada hari Senin. Jadi belum ada orang di dalam, Pak, yang bisa saya temui, Pak? Ada, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Rupanya hari ini kami belum bisa mendapatkan data terkait CCTV di kilometer 50. Namun kendati demikian, dari kesaksian ada yang menyatakan bahwa pada saat kejadian,
CCTV di rest area kilometer 50 masih dalam keadaan perbaikan. Dengan minimnya kesaksian di lapangan dan belum dapat diaksesnya CCTV, maka hanya penjelasan dari kedua belah pihaklah yang dapat dijadikan pijakan. Jadi pada saat kejadian itu mobil kita, mobil Polri itu cuma satu, mobil anggota itu cuma satu. Kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kenapa juga harus menyerang mobil Polri yang ada di belakangnya? Kalau memang mau pergi pengajian, pergi saja pengajian dan kita juga tidak melakukan apapun. Faktanya kita diserang dan faktanya voice note-nya seperti itu. Sudah tahu itu adalah mobil Polri dan juga tidak melakukan apapun, tetapi dilakukan proses penyerangan. Jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling silih berganti, berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Selain soal kejar-kejaran, soal tembak-menembak pun terjadi silang pendapat antara Polri dan juga Front Pembela Islam. Masing-masing mengutarakan pendapatnya sehingga membuat polemik di tengah masyarakat. Dan berikut penuturannya. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur. Sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Kalau itu memang tembak-menembak dan tewas di tempat, itu pasti ada jenazah di situ. Pasti membutuhkan proses lama untuk evakuasi di situ. Tetapi ini tidak ada. Dan bahkan saudara-saudara perlu ketahui, teman-teman media, sempat salah satu laskar mengirimkan voice note rintihan dari salah satu laskar kita yang ditembak. Itu artinya apa? Itu artinya laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibantai di tempat itu. Pemirsa, lalu seperti apa penembakan yang terjadi tercermin dari kondisi korban yang disaksikan langsung oleh kerabatnya? Berikut penuturannya. Meminta keadilan, keluarga dan tim hukum FPI pun mendatangi Komisi Bidang Hukum DPR RI. Oh, ini benar-benar luka tembak tuh di dada ada 3. Di punggung itu luka robek seperti diseret. Di jidat ini ada biru seperti dihantam senjata api yang belakangnya saya kan nggak tahu ya jenis senjata itu seperti apa. Di belakangnya ini biru. Kami juga membuka ruang dan memberikan kesempatan dalam hal ini dari rekan-rekan eksternal untuk memberikan masukan dalam rangka melengkapi penyidikan yang kami lakukan. Fakta-fakta telah tersampaikan. Polri pun telah melakukan penyelidikan internal. Sementara itu, Komnas HAM masih terus mengumpulkan fakta untuk mengungkap di balik penembakan yang menewaskan 6 orang anggota Laskar Front Pembela Islam. Saya Bayu Pradana bersama juru kamera Leman dan juga Cepi Jasin. iNews melaporkan.